Mari kita sama-sama buka 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal ke-18 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-5 nih. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Saul diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan di dalam segala kegerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Katakan amin. Bapak ibu saudara, di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat sebuah dinamika kehidupan. Kita bisa belajar dari Saul dan Daud bahwa di dalam kehidupan kita pun juga selalu ada yang namanya dinamika. Ada kehidupan ketika kita itu di atas, ada masa juga di mana kehidupan kita ada di bawah. Tapi firman Tuhan menuliskan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Yang artinya bahwa di dalam kehidupan kini Tuhan akan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya untuk memberkati kita, tetapi juga membentuk kita, membentuk hati kita, dan menajamkan kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi dengan besi digesek, itu pasti sakit. Besi menajamkan besi, sometimes di dalam kehidupan kita, orang yang keras hati akan dihadapkan dengan orang yang lebih keras dari dia hatinya. Orang yang merasa dirinya pandai, someday Tuhan akan hadapkan dia dengan orang yang mungkin lebih pandai. Besi menajamkan besi. Selalu ada hal yang lebih dari kita. Makanya kita nggak boleh merasa diri yang terpenting. Ingat, di atas langit itu masih ada langit. Nggak ada orang terhebat. Orang hebat ada, tapi terhebat nggak ada. Karena di atas orang hebat masih ada orang yang lebih hebat. Sama juga di dalam kehidupan Saul dan Daud. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini akan selalu dihadapkan dengan dinamika, dengan gesekan. Gesekan gak melulu tentang perselisihan. Karena dari Saul dan Daud ini kita bisa melihat bahwa kepemimpinan Saul atau kehidupannya diuji melalui kehadiran dari Daud. Daud itu mulai mendapat perhatian lebih dari rakyatnya Saul, dari orang-orang terdekatnya. Yang awalnya Saul itu menjadi fokus utama,
Semua orang itu tertuju kepada Saul yang begitu ganteng, yang begitu tinggi, yang begitu cakep. Gak ada orang tinggi setinggi Saul pada waktu itu. Tetapi tiba-tiba muncul Daud, orang yang gak terlalu tinggi, tapi ternyata dia lebih imut. Sehingga mata rakyat tertuju kepadanya. Mungkin pada waktu itu Saul akan menilai dirinya bahwa aku tinggi, gak ada yang lebih tinggi, berarti akulah fokusnya. Tetapi ternyata fokusnya dari rakyat dan orang-orang terdekat Saul beralih kepada seorang yang bernama Daud. Yang awalnya Saul adalah fokus utama, lalu Daud muncul, kehadiran Daud membuat mata rakyat melihat kepemimpinan Daud. Kepemimpinan Daud itu ternyata masuk hitungan. Masuk hitungan. Coba kita lihat ayat kelima, dikatakan begitu. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Dan hal ini sehingga Saul mengangkat dia mengepalai prajurit, dan hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ayat 5 ini adalah permulaan sekolah hatinya Saul. Tahukah bahwa sampai kapanpun selama kita masih hidup, hati kita akan terus sekolah. Hati kita itu belum wisuda. Wisudanya itu ketika nanti kalau nggak kita pulang ke rumah Bapa, ya Bapa datang yang kedua kali. Itu baru kita wisuda. Tapi selama itu belum terjadi di dalam kehidupan kita, kita berarti belum lulus. Masih terus sekolah. Sekalipun hamba Tuhan. Justru hamba Tuhan itu kalau mau besar, hatinya harus besar. Karena firman Tuhan jelas, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari sana terpancar kehidupan. Orang besar itu bukan dilihat dari tubuh dan ministrinya. Orang besar itu dari hatinya. Pemimpin, dikatakan pemimpin besar, bukan dilihat dari seberapa banyak ia memimpin orang. Bukan seberapa banyak jemaatnya. Tapi seberapa besar hatinya. Itulah pemimpin. Orang yang benar bukan dilihat dari ministrinya, tapi dilihat juga dari hatinya. Ini sekolah hatinya Daud. Ketika Daud mulai berhasil dari setiap hal yang dipercayakan, Daud mulai berhasil dari setiap hal yang diberikan, kepercayaannya bertambah, dan termasuk seluruh rakyat dan pegawai Saul, orang-orang terdekat Saul, mulai mengakui, oh Daud ini orang hebat. Lah disitulah sekolah hati dimulai. Bagaimana kita memaknai keberhasilan seseorang yang mungkin hari ini ada di bawah kita? Kalau keberhasilannya 1 kali 2 kali, ya sudahlah, cincai, biarinlah. Tapi kalau kita suruh terus selalu berhasil dan mata orang sudah menjadi gak lagi menyorot kepada kita, tetapi kepada orang tersebut, apa yang ada di dalam hati kita? Bagaimana kita menghadapi hal ini? Kalau kita jadi Saul, apakah hati kita ini tetap aman? Tetap secure? Atau dari dalam hati kita mulai muncul perasaan cemburu? Kenapa kok orang ini jauh lebih hebat? Kenapa kok orang ini bisa melakukan apa yang aku gak bisa lakukan? Atau muncul perasaan iri di dalam diri kita? Bagaimana hati kita ketika mungkin orang-orang yang ada di bawah kita, kepemimpinan kita, pengembalaan kita, mulai muncul namanya. Dan mungkin nama kita diizinkan sedikit tenggelam. Ini pertanyaan yang susah, sulit. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini 2 arah. Firman Tuhan ini 2 arah. Pemimpin itu harus besar hati. Kita harus buka jalan besar hati. Tapi di ibadah selanjutnya nanti, saya juga akan bicara buat yang di bawah. Ketika di atas angin, jangan sombong. Orang yang dipimpin sekalipun mungkin namanya mulai keluar, itu pun jangan sombong. Di dunia ini gak ada yang perlu disombongkan. Jangan sampai yang di bawah mulai muncul, lalu mulai mengkudeta. Daud itu hatinya besar. Sekalipun namanya muncul, dia mulai ditinggikan Tuhan, tapi hatinya enggak tinggi.
Dia nggak pernah mengkudeta Saul dan dia mengasihi Saul sampai Saul meninggal. Sampai Saul mati. Yang dibawa pun jangan sombong. Karena firman Tuhan di dalam Amsal, hati raja seperti batang air di tangan Tuhan. Ia bisa mengalirkan kemanapun ia mau. Tuhan bisa mengalirkan. Tuhan kalau bisa memakai Anda, memakai saya, Tuhan pasti juga bisa memindahkan kepada orang lain. Kalau hati kita nggak benar, hati kita nggak dijaga, sesuatu yang ada di kita, Tuhan bisa pindahkan dengan mudah. Percayalah. Semua pasti bisa dipindah. Dan mari kita belajar beberapa poin dari kepemimpinan Saul. Dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Saul. Ayat 6, judul perikopnya adalah Saul benci kepada Daud. Kebencian datang ketika kita nggak bisa jaga hati. Kita mulai iri, disitulah kebencian pasti akan datang. Kebencian Saul itu datang ketika Saul nggak bisa jaga hatinya tetap benar. Sebagai raja tetap benar. Sehingga di dalam semua yang dilakukan Saul selalu salah. Orang yang gak bisa jaga hatinya, keputusannya pasti salah. Di persimpangan-persimpangan kehidupan yang dia harus mengambil sebuah keputusan penting, karena dia gak jaga hatinya, keputusannya pasti salah. Sama seperti Saul. Ayat 6 dikatakan begini. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul. Sambil menyanyi dan menari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Ketika mereka pulang perang, seharusnya perang itu adalah kemenangan bangsa Israel. Kita harus ingat apapun yang kita lakukan buat Tuhan di dalam ministry, itu all glory to God. Segala kemuliaan buat Tuhan. Nggak ada satupun kemuliaan yang untuk diri kita. Nggak ada. Kemenangan sound and bound bukan kemenangan army of God, tapi kemenangan kita bersama. Banyak orang bilang, Pak kok bisa datangkan anak muda sampai 2000, padahal gak ono artisnya. Gak ada artisnya loh, itu lokal semua, itu Malang semua, itu yang nyanyi itu dari Malang semua. Kok bisa gak ada artisnya kok begitu? Karena artisnya cuma satu, Yesus. Yang ada di stage semua, bahkan pembicaranya. Kalau Mawar Shannon pasti kenal lah pembicaranya siapa. Tapi kalau orang luar, gak kenal siapa dia. Pastor Philip pasti orang kenal. Tapi kalau pembicaranya bukan Pastor Philip, orang gak kenal. Tapi artisnya cuma satu, Yesus. Makanya ketika Yesus ditinggikan, firman-Nya berkata, ia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya sekarang. Artisnya cuma satu. Semua yang kita lakukan artisnya cuma satu. Yesus, bukan kita. Gak ada glory. Sama ketika bangsa Israel mulai dia mengalahkan orang-orang Filistin. Harusnya kemenangan itu menjadi kemenangan bangsa Israel. Kemenangan Tuhan. Tetapi Saul menjadikan kemenangan itu kemenangan pribadinya. Makanya ketika wanita-wanita itu mulai menyambut Saul sebagai raja, tapi nyanyinya dikatakan Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh berlaksa-laksa, maka mulai kesalah dia. Mulai kesalah dia. Kenapa kok pada Daud kok dihitungkan berlaksa-laksa sedangkan aku cuma beribu-ribu? Menurut Bapak Ibu Saudara, beribu-ribu itu banyak nggak? Banyak. Ya berlaksa-laksa lebih banyak sih. Tapi beribu tetap banyak. Hidup ini jangan targetkan banyak-banyakan. Seberapa banyak orang yang sudah kubawa kepada Tuhan. Itu gak boleh jadi kebanggaan. Itu kalau Tuhan gak mengaruniakan orang itu datang kepada Anda. Orang itu gak akan datang.
Aku menyembuhkan banyak orang. Bukan aku. Yesus itu yang menyembuhkan. Kalau Yesus gak pakai tangan Anda, tangan kita, gak akan ada orang yang disembuhkan. Gak boleh kita berkata, wah aku sudah membaptis orang banyak, membawa banyak orang kepada Tuhan. Enggak. Tuhan yang mengaruniakan kepada kita. Gak ada satupun yang datang dari atas dipercayakan kepada kita. Kalau Tuhan gak mengaruniakan kepada kita, gak ada. Gak boleh banyak-banyakan. Hidup gak boleh targetkan banyak. Hidup itu harus targetkan, sudahkah kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saul targetkan, kepada aku beribu-ribu, kok pada dia kan berlaksa-laksa. Tuhan gak pernah mengizinkan segala sesuatu untuk membuat kita terpuruk. Saya percaya beribu-ribu dan berlaksa-laksa Tuhan izinkan ada di hadapan Saul, di dalam kehidupan Saul, untuk membentuk hatinya. Bukan mengalahkan Saul, bukan. Tuhan gak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi, itu hanya membuat kita terpuruk. Yang membuat kita terpuruk adalah ketika sesuatu terjadi, hati kita salah. Itu kita akan terpuruk di sana. Saat Daud kembali dari peperangan, Saul ini mulai merasa terancam. Kenapa kok kepada Daud berlaksa-laksa? Kok lebih banyak? Dan disinilah hati Saul mulai salah dan merasa bahwa wah nanti pasti jabatan ini akan pindah kepadanya. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa tidak ada satupun jabatan yang abadi dalam hidup. Semua jabatan akan tergantikan. Akan tergantikan. Siapa bilang, aku kalau jadi kadepnya departemen ini, ya itu sampai Tuhan datang kedua kali. Enggak. Pasti akan tergantikan. Kalau enggak karena usia, kita dipanggil ke rumah Bapa, ya karena regenerasi. Saya juga sama. Saya berdiri di tempat ini, saya sudah ngomong sama istri, posisi kita pasti tergantikan. Kalau saya usianya udah 65 Pak Saudara, saya langsung ngomong sama istri, aku gak mau jadi gembala. Gak mau. Saya tak milih jadi pengajar aja. Ngajari yang muda-muda. Gak mau jadi gembala. Kenapa? Jadi gembala itu soroh Bapak Ibu. Soroh. Sungguhan. Masih muda, masih gak kerasa. Gereja ini harus tetap bergerak. Saya merasa bahwa gereja itu lebih baik memang dipimpin orang muda. Orang muda itu lebih berapi-api. Semakin usia, kalau kita memaksakan diri masih memimpin, pada akhirnya akan turun juga. Gak ada satupun jabatan yang abadi. Bukan satu-satunya sih, 2 yang abadi dalam hidup kita adalah bagaimana kita di hadapan Tuhan. Itu gak berubah. Itu abadi. Sampai kapanpun kita tetap anak. Dan yang kedua, siapa kita di dalam keluarga. Keberadaan kita jadi orang tua gak terganti. Kalau ministry pasti terganti. Fokusnya bukan jabatan ini berapa lama gitu. Fokusnya adalah selama kita menjabat, sudahkah kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Saul merasa bahwa jabatannya akan immortal, abadi. Gak ada jabatan abadi. Pasti akan diganti. Pasti akan diganti. Tapi ketika kita menjabat, apakah kita berfungsi itu jauh lebih baik? Seorang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh ketakutan dan iri hati, pasti akan mengalami yang namanya keterpurukan atau kehancuran. Karena iri hati, kekecewaan, itu akan mengaburkan rencana Allah sesungguhnya. Bagaimana kita dipanggil, kita sebagai orang yang harusnya mengasihi. Kita dipanggil yang harusnya sebagai orang yang rendah hati. Tapi karena iri, kabur semua. Iri hati itu selalu muncul dari ketidakmampuan kita melihat atau menerima bahwa orang lain bisa melakukan lebih baik.
Kalau ada orang lain yang bisa melakukan lebih baik, itu seharusnya jauh lebih baik. Kenapa? Karena biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam gereja ini, ada banyak orang lebih baik dari saya. Ada lebih baik. Semua pemimpin-pemimpin, tim leader yang ada, mereka lebih baik. Kalau mereka nggak lebih baik, nggak mungkin diangkat. Karena saya mengangkat mereka berdasarkan apa yang saya nggak bisa. Saya nggak bisa take care Anda satu persatu sampai ke bawah, Pak Bisa. Jangankan take care sampai ke bawah. Saya datang ke gereja-gereja yang under saya. Setahun itu belum bisa semua loh. Gak habis. Apa yang saya nggak bisa, saya nggak mampu. Ada orang lain yang lebih mampu. Saya angkat. Diangkat. Diurapi. Mereka orang yang lebih mampu. Saya nggak membuat kita semua ya para pemimpin, nggak membuat kita menjadi satu orang one man show. Semua hal pokoknya harus ke saya. Semua harus ke saya. Kita enggak. Gereja ini punya atmosfer yang benar. Enggak tertuju kepada satu orang. Kita cuma tertuju kepada pemuritan dan persahabatan. Just itu aja. Dan dari Saul ini kita bisa melihat bahwa seharusnya Saul itu bersyukur Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Daud bisa membawa kemenangan bagi Israel. Tapi justru kemenangan itu membuat dia terancam. Karena apa? Karena memang Saul ini fokusnya kepada kemuliaan dirinya. Bukan kemuliaan Tuhan. Pemimpin yang sehat adalah mereka yang bisa merayakan keberhasilan orang lain. Bukan terancam oleh keberadaan mereka. Kita harus belajar untuk rendah hati bersyukur kepada setiap berkat yang Tuhan berikan. Kemenangan Daud harusnya menjadi kemenangan bersama. Kemenangan Pak Budi, ini kemenangan kita semua. Saya nggak bisa take care senior seperti Pak Budi dan Bu PG take care mereka. Ketika senior lebih cinta sama gembalanya, sama gembala seniornya, ya itu wajar lah. Saya nggak minta kan senior harus cintai saya lebih. Enggak. Ya memang mereka layak. Karena mereka lebih bisa, lebih hebat. Tapi bukan berarti saya nggak cinta sama senior. Saya juga cinta. Cuma saya belum punya waktu lebih untuk bisa take care sampai ke bawah. Tapi ada gembalanya yang bisa take care sampai ke bawah yang luar biasa. Saya nggak memaksakan senior, kamu nggak boleh cintai Pak Budi. Pak Budi itu kan hanya senior ministry, gembala senior. Saya kan gembalanya lokal semua, membawa semua. Enggak. Pernah bilang begitu? Enggak. Saya cintai memang, harus dicintai. Harus dicintai. Pelayanan kita pelayanan bersama, bukan satu orang. Amin. Kemenangan Daud itu harusnya menjadi kemenangannya Saul juga. Tapi karena hatinya nggak aman, iri hatilah. Kecewa. Lalu ayat 10, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari, adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding, lihat jahat sekali. Tetapi Daud mengelakkan sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Detik kita nggak bisa jaga hati, maka iblis akan masuk ke sana. Iblis akan buahi segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Sama, detik ketika Saul nggak jaga hati, detik itu dia kerasukan roh jahat. Detik ketika Judas nggak bisa jaga hati, detik itu juga dia kerasukan roh jahat. Kalau kita nggak bisa jaga hati, iblis akan masuk dalam diri kita. Sama seperti Saul, roh jahat masuk di dalam dirinya. Dan yang luar biasa adalah Saul itu kerasukan roh jahat bukan di kuburan Bapak Ibu. Bukan di tempat yang angker. Dia kerasukan roh jahat di dalam rumahnya sendiri. Dia kerasukan roh jahat di dalam gerejanya sendiri. Bukan di kuburan loh. Sebab firman Tuhan jelas berkata, keesokan harinya roh jahat daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah.
di dalam rumahnya. Harusnya rumah itu menjadi tempat yang paling aman gitu ya. Tempat di mana ia bisa bertumbuh. Tempat di mana dia bisa mengayomi, menjadi imam di sana. Tapi justru di tempat itu ia kerasukan. Sama seperti di dalam rumah ini. Tempat yang harusnya membuat kita bisa bertumbuh, melayani dengan benar. Tapi karena nggak jaga hati, tempat ini pun bisa membuat Anda kerasukan. Bukan cuma Anda, kita. Membuat kita kerasukan juga bisa. Kalau kita spiritnya saingan, Anda akan kerasukan di rumah sendiri. Gak ada saingan di sini. Gak ada saingan. Kemenangan kita kemenangan bersama. Satu orang menang, semuanya menang. Tapi kalau ada sampai pemimpin-pemimpin yang lihat orang menang, iri, Anda sedang kerasukan di rumahmu sendiri. Anda sedang kerasukan. Nggak usah jauh-jauh ke kuburan Anda kerasukan. Di dalam rumah, kalau kita nggak jaga hati, kita akan kerasukan juga. Saul kerasukan di dalam rumahnya. Dibuktikan apa? Orang di dalam rumahnya, Daud, dibenci. Daud dibenci. Daud itu mau dibunuh. Daud itu ministrinya mau dimatikan. Kalau kita sampai berpikir hari ini, mau membunuh ministri orang, benci kepada orang di dalam rumah, berarti kita sudah kerasukan. Itu tandanya. Karena ketakutan dan iri hati, Saul itu mulai kehilangan fokus ke Tuhan. Dia fokusnya bukan lagi ke Tuhan, fokusnya ke dirinya sendiri. Dia mulai melakukan segala sesuatunya salah semuanya. Keputusannya salah. Orang yang gak fokusnya bukan kepada Tuhan lagi, kepada dirinya, akan mudah terbawa emosi. Lihat sedikit kebakar, lihat sedikit kebakar. Lihat sedikit mulai kecewa. Lihat sedikit mulai keluarkan statement. Oh ini punya aku, kok diambil. Dan saya berdoa biar atmosfer ini tetap ada di dalam gereja kita. Sampai kapanpun. Kita nggak sedang banyak-banyakan. Kita nggak sedang banyak-banyakan. Kemarin KKR itu, Army of God, kita sudah kasih ke tim yang ada follow up. Kalau dia di follow up, oh saya sudah bergereja, saya sudah melayani. Let go. Tapi kalau dia, ya aku nggak bertumbuh, aku mau bertumbuh lebih lagi. Ambil. Tapi kalau sudah bilang, aku sudah bergereja, kita nggak ambil. Kita punya etika, Bapak Ibu. Kita punya etika. Kita hanya fokus kepada pertumbuhan aja. Kalau sudah melayani, ya nggak perlu lah. Kita nggak menjangkau yang begituan. Nggak menjangkau. Yang penting hati kita benar. Karena kalau kita kehilangan fokus kepada Tuhan, maka keputusan kita pasti salah. Saul nggak lagi fokus kepada Tuhan, maka ia hanya fokus menjatuhkan lawannya. Padahal itu kawan. Orang yang fokusnya nggak Tuhan, oh gimana caranya menghancurkan itu? Gimana caranya? Gimana terus? Yang dipikirkan itu selalu begitu. Ayat 13, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000. Sehingga ia berada di depan, di dalam segala gerakan tentara. Saul memakai kebijakan-kebijakan yang ia berikan sebagai topeng untuk menjatuhkan musuhnya. Kebijakan itu bukan untuk memukul mundur kita. Dia mulai buat sistem-sistem untuk ngotak, untuk membunuh. Enggak. Sistem itu harus dibuat untuk kemajuan bersama. Enggak boleh untuk menutup seseorang. Orangnya berpotensi, dibuat sistem supaya potensinya gugur. Saul juga sama. Dia menjauhkan Daud dari dekatnya. Wah nggak bisa, kalau aku ada dekatnya aku pasti kalah saingan. Tak taruh di depan aja. Jadi pemimpin 1000, biar dia mati duluan. Biar ketika perang, kena panah duluan. Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan bukan karena niat baik. Tapi justru untuk menjauhkan Daud dari dirinya, berharap Daud itu akan mati. Saul ini ingin terlihat bijaksana di mata rakyat, tapi hatinya jahat. Dia hanya mau kelihatan baik, padahal dia punya rencana yang gak baik. Orang yang hatinya jahat, ia akan selalu pandai atur strategi
untuk jatuhkan orang, jatuhkan siapa yang dianggap musuhnya. Dia hanya pura-pura baik. Tapi apa yang dilakukan semua tujuannya cuma satu, merancangkan kegagalan. Gimana caranya orang itu nggak berhasil? Oh, saya berdoa nggak ada satupun pemimpin yang begitu. Semua yang dirancangkan untuk melahirkan. Oh, saya itu paling suka Pak Pisau. Makanya saya berdoa, Bu ya setiap kali, ayo siapa yang mau jadi pemimpin, semua angkat tangan gitu loh. Saya kepinginnya begitu. Tapi kan ada kepingin kan? Ya coba ya kepingin angkat tangannya. Gak kepingin kan? Coba yang kepingin jadi pemimpin aja angkat tangannya. Ya karena gak ada yang angkat tangan, saya harus memaksa Pak. Paksakan sesuatu. Niat hatinya semua jadi pemimpin, semua dipakai Tuhan, itu niat hati kami. Bukan cuma 1-2 orang, tapi semuanya harus dipakai Tuhan. Semuanya. Tapi yang menjadi persoalan gak semua orang kan mau. Itu yang membuat kami harus sedikit bermain kasar. Dengan apa? Mendorong Anda paksa. Yang Anda mau, gak mau. Ya pokoknya harus mau. Itu. Yang kita rancangkan bukan kecelakaan Anda. Tapi supaya Anda juga menjadi partner kerja kami. Semuanya dipakai Tuhan. Siapa sih pemimpin dan diaken di GMS? Banyak Bapak Ibu. Mungkin gereja lain akan kaget. Berapa diakennya? Diakennya ya kurang lebih 400-500 orang. Hah? Itu diaken apa bacaan? Karena memang semuanya harus jadi pemimpin. Semuanya harus dipakai Tuhan. Gereja ini kan bukan gereja satu orang. Ya satu pribadi sih, gereja Tuhan. Tapi kalau soal dipakai Tuhan kan bukan cuma 1-2 orang. Semuanya harus. Jadi kita nggak boleh merancangkan kegagalan hanya karena orang itu lebih berpotensi dari kita. Hanya karena orang itu boleh mendapat nama lebih baik. Nggak bisa. Kita nggak boleh rancangkan kegagalan. Karena kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang berfokus kepada membangun bersama dan mendukung orang lain untuk berhasil. Itu kepemimpinan yang luar biasa. Mendukung orang lain untuk berhasil. Dan ayat 14 dikatakan begini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Dan ketika dilihat Saul bahwa Daud ini sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud. Karena ia memimpin segala gerakan mereka. Nah kita bisa melihat bahwa Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya. Kita nggak bisa menjatuhkan orang yang tulus mengerjakan visi Tuhan. Nggak bisa. Kehendak Tuhan akan tetap menang. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan kehendak Bapaknya di sorga, kita mau menjatuhkan yang nggak bisa. Anda punya kemampuan, Anda punya jabatan, Anda punya semuanya, nggak bisa. Saul, dia buktikan. Daud selalu berhasil di segala perjalanannya karena Tuhan yang menyertai dia. Tuhan. Apa yang Daud lakukan, itu fokusnya Tuhan. Tuhan akan menyertai. Tuhan membuat berhasil. Saul membuat Daud jatuh kayak apapun gak bisa. Yang Saul hanya bisa lihat adalah bahwa Daud sangat berhasil. Dan dia semakin takut. Gak bisa, kita mau jatuhkan orang yang diurapi Tuhan itu gak bisa. Makanya pemimpin jangan takut dijatuhkan. Selama Anda hatinya benar, Anda diurapi, Anda dijagai Tuhan, gak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkanmu. Gak ada. Gak usah fokus mempertahankan jabatan, fokus aja supaya Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita. Tuhan akan jagai. Gak ada kok yang bisa jatuhkan kita. Orang mau berniat jahat pun gak bisa. Tuhan lawannya. Bertumbuh aja terus di dalam Tuhan. Kerjakan aja terus. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Biarkan Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Gak ada yang bisa jatuhkan kita. Gak ada. Karena bagaimana juga, kalau Saul pada waktu itu,
Dia bisa jaga hatinya. Sekalipun Daud bunuh beraksasa, mata rakyat akan tetap kepadanya. Kenapa? Karena dia rajanya tetap. Sekalipun Daud itu hebat gitu ya, tetap dia bukan raja. Jaga hati aja, tapi karena Saul nggak jaga hati, maka Daud yang akan dimunculkan. Makanya fokus kita, jaga hati kita aja. Orang yang bisa menjaga hatinya tetap benar. Sekalipun dia, mungkin ya yang namanya manusia, saya tahu. Saya juga suka baca buku psikologi manusia. Manusia itu kan darah dan daging. Kalau ngelihat yang kayak Saul dan Daud itu, ya ada gak enaknya lah di hati. Saya tahu itu. Makanya bagian kita adalah menjaga hati kita tetap benar. Kita gak bisa loh. Pengen hatinya terus kuat. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena sometimes ketika kita berdoa gitu ya, Tuhan kasih aku kemampuan menjaga hati. Sesuatu yang kayak Saul dan Daud itu bisa lewat. Tapi kalau lewat, ya biar dia cuma lewat aja. Jangan disuruh stop. Kamu stay di sini ya. Tak buatkan kemah. Tak buatkan tenda. Tak buatkan penthouse. Rumah yang megah, yang mewah. Oh tambah diam dia, tambah besar. Biarkan lewat aja. Enggak Tuhan. Aku tahu bahwa hidupku tetap mau memuliakan Tuhan. Kalaupun ada yang lebih baik, ya nggak apa-apa. Karena bagaimana juga yang nggak tergantikan, aku tetap baik di mata Tuhan. Itu aja. Semua tergantikan kok. Semua jabatan kita tergantikan. Nggak ada yang nggak tergantikan. Halo, amin? Maka jaga hati kita agar Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Jangan iri hanya karena ada orang yang bisa lebih baik. Tapi bersyukurlah karena orang itu, karena pekerjaan Tuhan bisa cepat diselesaikan. Ada 4 poin saya mau sampaikan. Apa yang membuat Saul nggak bisa menjaga hatinya? Yang pertama, karena Saul fokus kepada kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Ini yang membuat dia nggak bisa jaga hati. Kalau kita mau jaga hati, fokus kepada kemuliaan Tuhan. Jangan diri sendiri. Apapun yang kita lakukan cuma satu buat Tuhan. Kalaupun ada orang yang bisa melakukan lebih, nggak apa-apa. Pokoknya aku sudah cukup puas melakukan untuk Tuhan. Dan itu kemuliaan untuk Tuhan. Nggak ada satupun kemuliaan buat diri sendiri. Jadi kita nggak boleh bawa ministry kita keluar, aku sudah melayani berapa orang. Aku sudah memimpin berapa orang, nggak ada. Apa yang kulakukan cuma satu, nama Tuhan dipermuliakan. Nggak ada yang satupun yang nyantol di kita. Iya, nggak boleh. Saya bicara tentang jumlah jemaat, itu hanya di annual meeting Bapak Ibu. Supaya pemimpin tahu bahwa kita ini growth-nya di mana. Tapi di hadapan orang-orang lain, berapa jemaatmu? Enggak dijawab. Berapa jemaatmu? Ada. Pak, berapa sekarang jemaatnya? Oke, kepo aja sih. Karena apa? Karena menghitung banyak-banyakan itu bahaya Pak Yusuf. Buat gembala, banyak-banyakan jemaat. Itu toksik, itu racun itu. Kumpul dengan hamba-hamba Tuhan, bukan GMS ya, kalau GMS sih nggak ada. Kita hanya bicarakan jumlah jemaat itu kalau annual meeting. Ini pencapaiannya, cuma itu aja. Kalau kumpul dengan hamba-hamba Tuhan. Kalau ada yang ngomong, sekarang berapa jemaatmu? Kita pergi aja. Nggak usah di lain. Berapa jemaatnya? Hanya Tuhan yang tahu. Ya kita tahu sih, tapi kan nggak perlu dijawab. Karena kalau misalnya dijawab gitu ya, bisa salah Pak Islam. Oh iya segitu, itu apa? Curi domba. Orang kan begitu. Ya gitu. Jadi lebih baik nggak usah dijawab. Karena bukan banyak-banyakan. Kita mau selama kita ada, dipercaya, kita mau berfungsi itu aja. Amin. Jadi fokus kepada kemuliaan diri, apa yang membuat Saul nggak bisa jaga hati karena dia fokus kepada kemuliaan diri sendiri, bukan kepada kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang membuat Saul nggak bisa menjaga hatinya adalah karena Saul tidak dapat menguasai perasaan sehingga hancur ketika dibanding-bandingkan. Kuasai perasaan, dibandingkan itu biasa. Dibanding-bandingke, ya mesti kalah. Kenapa? Karena kita selalu dibandingkan kepada yang lebih.
Gak apa-apa, gak ada orang kalah menang gak apa-apa. Mau sekalipun kita dibandingkan kita kalah gitu ya, kita tetap pemenang kok di hadapan Tuhan. Jadi kita harus jaga perasaan. Ada orang, ya namanya iblis itu kan bisa lewat di mana aja ya, termasuk di dalam rumah. Kan orang kerasukan gak perlu jauh ke kuburan. Di dalam rumah pun iblis juga bisa lewat. Kalau ada orang yang kerasukan tiba-tiba, kepemimpinanmu kok gak sama seperti kepemimpinan. Oh, jangan diambil perasaan Bapak Ibu. Dibatin aja, iblis nih. Dibatin aja loh, jangan langsung, oh iblis kamu. Jangan, dibatin aja. Iblis nih, udah, tinggalkan aja. Let go. Pasti akan dibanding-bandingkan. Karena pekerjaan iblis itu begitu. Selalu bandingkan. Selalu bandingkan. Membuat kita ini gak pede, membuat kita ini terintimidasi. Selalu akan dibanding-bandingkan. Tapi ketika mulai ada orang yang mulai membanding-bandingkan kita, kuasai perasaanmu. Jangan main perasaan. Jangan main perasaan. Kita nggak mau main di area sana. Nggak ada satupun orang kuat. Nggak ada. Semua orang lemah di area itu. Lalu yang ketiga, apa yang membuat Saul nggak bisa menjaga hatinya? Hatinya nggak aman karena fokusnya adalah selalu mengejar pujian penerimaan manusia. Apa yang kau lakukan di dalam ministrimu bukan untuk pujian manusia. Bukan untuk supaya orang bisa berkata, oh hebat kamu berlaksa-laksa. Oh hebat kamu beribu-ribu. Bukan. Fokusnya bukan itu. Kalau fokus kita hanya supaya kita bisa dipuji, keberadaan kita bisa diterima, berarti hati kita gak aman. Fokus apa yang kita lakukan cuma satu. Tuhan. Saya kalau training khotbah gitu ya, saya selalu bicara sama para pemimpin. Saya berkhotbah ini bukan kepada jemaat. Apa yang saya sampaikan cuma satu penontonnya, Tuhan. Kalau saya berfokus kepada banyak orang yang mendengar, maka ujungnya saya nggak akan mau khotbah kalau cuma 10 orang, 20 orang. Tapi karena fokusnya yang nonton saya khotbah, itu cuma Tuhan Yesus satu pribadi. Makanya nggak pilih-pilih. Mau di hadapan generasi apapun, saya tetap akan berkhotbah. Mau berapapun orangnya, saya akan tetap berkhotbah. Karena fokusnya satu, Tuhan Yesus. Ministry kita pun juga sama. Fokusnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus memberikan kepada kita pujian. Well done, my servant. Baik sekali perbuatanmu. Engkau setia dan bertanggung jawab di dalam perkara kecil. Kepadamu kuberikan perkara yang lebih besar. Itu fokus kita kepada Tuhan. Jangan cari pujian. Jangan supaya kita bisa keberadaan kita bisa diterima dengan banyak orang. Supaya kita kelihatan hebat gitu ya. Supaya kita bisa diterima, enggak. Orang yang hatinya enggak aman. Orang itu juga enggak bisa menerima pembicaraan yang aman. Kenapa? Karena orang mau bicara sama dia takut. Takut. Orang suruh jaga perasaannya dia terus kan gak enak ya. Mau ngomong ini, aduh nanti kalau aku gak puji dia nih, kesel dia. Gak enak gitu. Kan gak enak. Ngomong aja apa adanya, sudah. Kalau gak dipuji, nanti gak disapa. Kita gak begitu. Apapun yang kita bangun, satu. Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang terakhir, 4. Apa yang membuat Saul gak bisa jaga hati? Ketakutan akan kehilangan jabatan atau digantikan. Ingat, semua jabatan tergantikan. Gak ada jabatan yang abadi. Kadep, saya pun, gembala AOG. Ya gak mungkin lah gembala AOG selamanya, gembala anak selamanya. Kalau engkau sudah menjadi tua ya tak ganti. Udah gak relate lah. Iya kan? WL-nya, nanti kalau sudah 65 tahun ya pasti diganti. Kan gak mungkin saya paksakan Anda tetap di sini lompat-lompat, kan merotol semua. Gak bisa, pasti tergantilah.
Yang gak terganti cuman siapa Anda di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun gak terganti. Karena kita ini masterpiece. Kita ini bukan cloningan Bapak Ibu. Setiap orang itu unik. Satu hilang, gak tergantikan. Keberadaan kita sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, itu gak terganti. Itu gak terganti. Tapi kalau jabatan ministry, pasti terganti. Kebangunan rohani harus terus terjadi. Saya dipanggil ke rumah Bapak, pasti ada yang menggantikan. Saya menjadi tua, ada orang muda yang menggantikan, pasti ada. Gak apa-apa, gak ada jabatan yang abadi. Begitu juga ministrimu. Hari ini mungkin di multimedia, mungkin besok bisa berakhir di Asyir. Mungkin, gak apa-apa. Pokoknya selama hidup kita mau memuliakan Tuhan, mau melayani Tuhan Yesus. Mau apapun pelayanannya, gak apa-apa lah. Gak usah jadi WL terus, gak apa-apa. Iya kan? Yang penting satu, ingat bahwa keberadaan kita di hadapan Tuhan gak terganti. Di hadapan Tuhan kita tetap anak, kita tetap servant, apapun ministrinya. Amin. 1, 2, 3, 4 bisa ditampilkan. Nah, fokus kepada kemuliaan diri sendiri, bukan kepada kemuliaan Tuhan. Gak dapat menguasai perasaan sehingga hancur ketika dibanding-bandingkan. Hati tidak aman karena fokusnya selalu mengejar pujian dan penerimaan manusia. Ketakutan akan kehilangan jabatan atau digantikan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri.